Ini bukanlah demo di Indonesia yang biasa mencekam dan bentrok sana-sini. Tapi ini di negeri Paman Sam. Negeri yang katanya berisi banyak orang berintelektual tinggi, namun demonya juga bisa se-chaos ini. Ini gambaran nyata yang terjadi di Los Angeles saat ini. Jadi sejak awal Juni 2025, Los Angeles dilanda gelombang protes besar-besaran oleh penduduknya. Setelah operasi imigrasi federal atau ICE dilakukan di berbagai lokasi, seperti Paramount, Compton, dan pusat kota LA. Operasi ini adalah operasi yang dilakukan oleh Presiden Trump untuk mendeportasi para imigran yang sebagian besar dari Meksiko namun tinggal di AS. Operasi ini mendapatkan banyak perlawanan hebat. Bentrokan besar pun terjadi antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan. Dan saat melihat petugas keamanan tak bisa benar-benar mengendalikan kota, Trump pun akhirnya mengirimkan 2.000 tentara untuk mengepung LA yang membuat makin mencekam. Lantas seperti apakah kondisi di LA saat ini? Apakah Trump benar-benar bisa mengendalikan demonstran dengan 2.000 tentara yang mereka terjunkan, atau malah sebaliknya memunculkan tragedi yang merugikan Trump nantinya? So langsung aja kita bahas update terbaru konflik internasional di AS ini. Let's go! 1. Penduduk melawan Los Angeles terbakar. Dalam waktu kurang dari 72 jam, Los Angeles berubah dari kota paling sibuk dan gemerlap menjadi medan ketegangan. Sejak tanggal 6 Juni 2025, ribuan warga turun ke jalan memprotes oposisi besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi Amerika Serikat atau ICE. Lembaga ini menjalankan perintah Trump untuk menangkap para imigran dokumen untuk selanjutnya mendeportasi mereka ke negara seperti Meksiko. Melihat puluhan hingga ratusan orang ditangkap, suasana pecah, penuh kemarahan dan kepanikan pun terjadi di LA, di mana hal itu memuncak di pusat kota LA, Compton hingga Paramount, yang terdapat banyak imigran di sana. Demonstrasi pun terjadi. Awalnya protes digelar dengan damai, poster-poster stop ICE teror dibentangkan, teriakan solidaritas mewarnai jalanan. Namun situasi cepat berubah saat aparat mencoba membubarkan massa dengan keras. Polisi menilai demonstrasi yang dilakukan adalah unlawful assembly atau kerumunan ilegal tidak jelas. Mereka pun menembakkan gas air mata dan peluru karet yang kemudian direspon massa dengan keras juga. Membakar tong sampah, melempar batu, bahkan botol berisi bensin hingga terjadi bentrokan. Compton dan Paramount menjadi titik api utama. Kerusakan malam hari dan kepanikan warga membesar. Sementara di beberapa titik mobil-mobil polisi terbakar dan toko-toko ditutup paksa karena hal ini. 2. Polisi kewalahan, Trump turunkan 2.000 tentara AS. Melihat posisi gagal untuk menghentikan aksi demonstrasi besar-besaran di LA, Presiden Donald Trump pun bertindak keras. Menurutnya, ketika polisi terancam, maka mereka bisa memukul para pendemo. Dalam hal ini, Trump menegaskan bahwa pendemo tidak boleh melawan petugas atau mereka akan mendapatkan pukulan keras. Hal yang selanjutnya terbukti dengan arah kebijakan Trump. Nggak main-main melihat yang terjadi. Trump menurunkan 2.000 pasukan tentara untuk mengepung kota Los Angeles. Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth melalui unggahan di platform X menyampaikan bahwa Presiden Amerika tak segan untuk turut melibatkan marinir aktif di Camp Pendleton jika kekerasan berlanjut, dan menilai bahwa Amerika saat ini tengah dalam siaga tinggi. Jelas ini adalah langkah agresif dari Presiden Trump. Sebuah langkah yang membuat banyak kritik didapatkan Trump dari sosial media, seperti Garda Nasional tidak dikirim untuk melindungi warga sipil, para pengunjuk rasa melakukan protes damai, ICE dan patroli perbatasan menyerang warga sipil. Militer Amerika Serikat perlu mengingat bahwa mereka bersumpah untuk membela konstitusi dan bukan untuk mendukung kediktatoran. Saatnya untuk bangkit dan mengakhiri kegilaan ini. Pemerintah Trump menyebabkan kekacauan ini dan sengaja memperburuk situasi. 3. Hujanan kritik ke Trump. Otoriter dan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa melalui kebijakan hukum yang runtut dan sesuai. Itulah kritik yang saat ini diarahkan pada Donald Trump atas tindakannya. Gubernur California, Gavin Newsom, secara resmi mengecam keras keputusan Presiden Trump yang menerjunkan pasukan National Guard ke Los Angeles. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara, memicu ketegangan sambil menarik sumber daya dari tempat yang sebenarnya dibutuhkan. Kami tidak punya masalah sampai Trump terlibat. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara, memicu ketegangan sambil menarik sumber daya dari tempat yang sebenarnya membutuhkannya. Batalkan perintah itu, kembalikan kendali ke pemimpin negara bagian California.
tulis Newsom di X. Gubernur California Gavin Newsom menegaskan bahwa pengarahan tentara nasional tidak diperlukan karena situasi protes relatif terkendali. Sebelum keterlibatan militer federal, ia juga menilai jika Trump melanggar kedaulatan negara bagian. Menurut hukum, gubernur adalah panglima gedung negara bagian, State Commander in Chief, sehingga pengaktifan pasukan tanpa izin dianggap tidak sah dan sewenang-wenang. Dan pada akhirnya Gavin Newsom menilai bahwa pengerahan tentara justru berkontribusi pada eskalasi kekerasan yang lebih tinggi. Militerisasi hanya menyemai ketegangan, dan alih-alih menjaga keamanan justru memperuncing konflik yang terjadi. 4. Tujuan dan rencana Trump. Siapa target deportasi Trump di Amerika Serikat? Dan seberapa besar jumlahnya? Sejak awal menjabat sebagai presiden, Donald Trump telah menjadikan imigran ilegal sebagai musuh utama dalam kebijakannya. Salah satu tindakan paling kontroversial adalah kebijakan deportasi massal terhadap imigran yang tidak memiliki dokumen resmi. Dan bagi Trump, kota seperti LA dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap hukum imigrasi nasional. Maka tak heran jika Los Angeles dijadikan target utama operasi deportasi besar-besaran ini. Berdasarkan data kebijakan operasional ICE yang dibocorkan ke publik, Trump menetapkan target nasional 3.000 orang deportasi per hari di seluruh Amerika Serikat. Dari jumlah itu, Los Angeles dan sekitarnya masuk dalam prioritas dengan target sekitar 1.200 hingga 1.500 orang untuk fase awal di bulan Juni 2025 ini. Dan hingga minggu kedua Juni, sudah lebih dari 118 orang ditangkap hanya di wilayah LA saja. Jumlah itu terus bertambah setiap hari seiring operasi ICE yang digelar di pusat-pusat ekonomi, gudang logistik, serta komunitas padat imigran seperti Paramount, Compton, dan Fashion District. Langkah Trump ini memicu kemarahan publik, protes pecah di LA, aparat terlibat bentrok dengan warga, di mana bagi warga tidak ada manusia yang ilegal. Itulah seruan yang terus dikumandangkan dan disampaikan para pendemo di sana. 5. Mungkinkah Trump mulai semena-mena? Apa yang terjadi di Los Angeles bukan sekedar tentang imigrasi. Ini adalah benturan dua kekuatan besar. Negara federal yang memaksa kekuasaan dan masyarakat yang berujung mempertahankan hak dan kemanusiaan. Ketika Trump mengirimkan 2.000 tentara ke jantung kota, banyak yang bertanya apakah ini langkah menjaga ketertiban atau awal dari rezim otoriter di tanah demokrasi. Gavin Newsom menyebut tindakan ini pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara bagian. Aktivis HAM menyebutnya sebagai penindasan terhadap warga sipil. Dan warga sipil sendiri hanya ingin satu hal, diperlakukan layaknya manusia. Tidak ada manusia yang ilegal. Tapi dengan tentara di jalanan dan gas air mata di udara, Amerika tampak lupa bahwa kekuatan sejati bukan datang dari senjata dan kekerasan, tapi dari keadilan itu sendiri. Los Angeles sedang terbakar, tapi ini bukan soal api. Ini soal semangat perlawanan yang terbakar. Dan pernyataannya kini adalah siapa yang benar-benar sedang melanggar hukum dan sewenang-wenang. Apakah masyarakat ataukah Trump? Nah, menurut kalian siapa nih guys?